Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar sosiologi secara online ya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang di semester 1. Jadi kita masih di bab 3 mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Kita langsung ke materi stratifikasi sosial ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, Ibu minta kalian untuk duduk yang rapi, siapkan buku catatan kalian dan juga alat tulisnya, kemudian simak video ini dengan baik, catat juga poin-poin pentingnya di buku catatan kalian masing-masing, juga jika ada pertanyaan boleh kalian catat, nanti ajukan di grup ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat, mudah kalian pahami, dan juga bisa terus kalian amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari ilmunya. Amin. Nah, Ibu review sedikit ya. Jadi sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai struktur sosial, di mana struktur sosial itu dibagi dua. Ada yang secara horizontal, yaitu diferensiasi sosial. Ada juga yang secara vertikal yang disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita masuk lagi ke stratifikasi sosial, materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini ada beberapa definisi stratifikasi sosial menurut para ahli. Ada yang menurut Max Weber, ada yang menurut Kuber, ada yang menurut Pitrim Sorokin, dan juga ada yang menurut Surjono Sukanto. Kalian bisa screenshot dan catat bagian ini ya. Ibu akan jelaskan intinya. Jadi, stratifikasi sosial itu apa sih? Stratifikasi sosial itu adalah pelapisan sosial yang merupakan pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dalam lapisan tinggi, sedang, dan sampai rendah. Pelapisan di masyarakat ini terjadi karena ada sesuatu yang lebih dihargai atau lebih dihormati oleh kelompok tertentu. Nah, perwujudan pelapisan di dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Kelas sosial ini terdiri atas kelas sosial tinggi yang disebut upper class, kelas sosial menengah yang disebut middle class, dan juga kelas sosial rendah yang disebut lower class. Kelas sosial tinggi biasanya diisi oleh para pejabat atau penguasa dan juga pengusaha yang kaya. Kelas sosial menengah biasanya meliputi kaum intelektual seperti dosen, peneliti, mahasiswa, pengusaha kecil dan menengah, serta pegawai negeri. Sedangkan kelas sosial rendah biasanya merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat, seperti buruh, petani gurem, dan juga pedagang kecil. Pengelompokan semacam itu terdapat dalam segala bidang kehidupan. Sebagai contoh, jika seseorang bekerja di suatu perusahaan dan memiliki kedudukan yang tinggi, misalnya direktur, orang tersebut akan dihargai lebih tinggi daripada pegawai yang lain. Selanjutnya, dalam masyarakat yang sederhana dan homogen, pembedaan peran dan kedudukan relatif sedikit, sehingga stratifikasi sosialnya pun sedikit. Pelapisan sosial dalam masyarakat ini didasarkan pada jenis kelamin, senioritas, dan juga kekuasaan. Pada masyarakat tersebut, semua orang yang berjenis kelamin sama cenderung melakukan pekerjaan yang sama. Beberapa orang mungkin lebih dihormati dan berpengaruh daripada yang lain, namun tidak ada kelompok yang memiliki hak lebih istimewa daripada kelompok yang lain. Sebagai contoh stratifikasi dalam masyarakat sederhana, misalnya di sebuah desa, biasanya yang menduduki kelas atas adalah orang yang dituakan atau yang biasa disebut sesepuh. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, pelapisan sosial didasarkan pada kriteria pendidikan yang menimbulkan keanekaragaman keahlian atau profesi, yaitu pembagian kerja. Misalnya, kalau di kota, itu kan ada yang lulusannya SMP, ada yang lulusannya SMA, ada yang lulusannya S1, S2, bahkan sampai S3. Nah, perbedaan pendidikan itu akhirnya menimbulkan keanekaragaman pekerjaan. Misalnya, yang lulusan SMP bekerja sebagai kasir di Indomaret, tapi yang lulusan S1 bisa bekerja sebagai guru, bisa bekerja sebagai pejabat. Nah, karena perbedaan pendidikan itulah yang menimbulkan berbagai aneka ragam pekerjaan. Nah, beberapa jenis pekerjaan lebih dihargai daripada pekerjaan yang lain. Hal itu terlihat dari imbalan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan tertentu. Lalu muncullah orang-orang dengan prestis atau gengsi yang lebih tinggi dan materi yang lebih banyak. Orang-orang tersebut cenderung berkelompok dengan sesamanya, sehingga menimbulkan kelas sosial tertentu.
Akibatnya, pelapisan sosial pun menjadi beraneka ragam dan juga sangat kompleks. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial muncul dengan sendirinya sebagai akibat dari proses yang terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Dengan demikian, terbentuklah lapisan masyarakat berdasarkan kemampuan tertentu. Faktor-faktor penentu tersebut berbeda di setiap masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat pemburu, faktor penentu utamanya adalah kepandaian berburu. Dalam masyarakat agraris, faktor penentunya adalah kepemilikan tanah. Dalam perkembangan selanjutnya, stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai subsistem untuk mewujudkan tujuan tertentu. Contohnya, kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sengaja dibuat secara hierarkis dan birokratis, sehingga pembagian kekuasaan lebih jelas dan mudah dipertanggungjawabkan. Beberapa kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial dalam masyarakat menurut Wilahuqi ada 3. Yang pertama adalah perbedaan ras dan budaya. Perbedaan ciri biologis seperti warna kulit, latar belakang etnis dan budaya pada masyarakat tertentu dapat mengakibatkan kelas-kelas sosial tertentu. Misalnya, kelas sosial atas dasar warna kulit di Afrika Selatan pada masa apartheid atau dalam masyarakat Eropa sebelum Perang Dunia II. Pada masa itu, kaum kulit putih dianggap sebagai lapisan masyarakat yang paling atas. Yang kedua adalah pembagian tugas yang terspesialisasi. Spesialisasi berkaitan dengan fungsi kekuasaan dan status dalam stratifikasi sosial. Perbedaan posisi atau status anggota masyarakat berdasarkan pembagian kerja ini terdapat di setiap masyarakat, baik dalam masyarakat primitif maupun masyarakat maju. Yang ketiga adalah kelangkaan. Stratifikasi lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Kelangkaan ini terasa bila masyarakat mulai membedakan posisi, alat-alat kekuasaan, dan fungsi-fungsi yang ada dalam waktu yang sama. Kondisi yang mengandung perbedaan hak dan kesempatan di antara para anggota masyarakat dapat menciptakan stratifikasi sosial. Misalnya, dalam suatu masyarakat atau dalam suatu daerah terdapat kelangkaan air bersih. Nah, otomatis ketika ada kelangkaan tersebut, orang yang dapat mengambil sumber daya atau orang yang mendapatkan air bersih itu adalah golongan kelas atas. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan dan juga mungkin memiliki harta. Misalnya dia memiliki uang sehingga dia bisa mendapatkan air bersih tersebut. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang lebih dihargai, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Ada beberapa dasar stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Masyarakat menempatkan orang-orang kaya pada lapisan masyarakat atas. Kriteria umum yang digunakan untuk menempatkan seseorang pada lapisan ini antara lain adalah kepemilikan rumah dan perabot yang mewah, mobil yang mewah, simpanan dalam bentuk tanah yang luas, dan nilai pajak yang besar. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut konglomerat karena memiliki usaha bermacam-macam. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta akan menempati lapisan masyarakat bawah, seperti golongan buruh, petani penggarap. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok masyarakat bawah merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak. Dasar stratifikasi yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain, yaitu orang yang dikuasainya. Kekuasaan didukung oleh unsur lain, seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan, kepandaian, bahkan kelicikan. Anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar akan menempati lapisan sosial teratas. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan akan menempati lapisan yang lebih rendah. Selanjutnya adalah keturunan.
Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Contoh konkret feodalisme dalam hal keturunan adalah gelar Andi pada masyarakat Bugis atau gelar Raden pada masyarakat Jawa, gelar Tengku pada masyarakat Aceh, serta keluarga Kraeng Raja dan Kraeng Dalu pada masyarakat Manggarai. Umumnya, masyarakat menyebut mereka dengan ungkapan berdarah biru. Hal serupa juga terdapat pada masyarakat Hindu Bali yang membagi masyarakatnya ke dalam kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Dalam masyarakat tersebut, keturunan kelompok Brahmana lah yang paling dihormati. Dasar stratifikasi sosial yang keempat adalah pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah, ataupun buta huruf. Contoh, orang yang termasuk golongan ini adalah peneliti, cendekiawan atau dosen, dokter, hakim, dan juga atlet. Selanjutnya adalah status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Pada semua sistem sosial, pasti terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti suami, istri, anak, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, kepala sekolah, dan guru. Dasar stratifikasi sosial yang terakhir adalah peran atau role. Dalam konsep kedudukan, peran merupakan aspek yang dinamis. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan perannya. Kedudukan dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan, kedudukan juga tidak akan berfungsi tanpa peran. Contohnya, dalam kelas, seorang siswa tidak akan bisa mengatur ketertiban jika tidak memiliki status sebagai ketua kelas. Contoh lainnya, seseorang tidak bisa menjebloskan orang lain ke dalam penjara kalau ia tidak memiliki kedudukan sebagai hakim. Selanjutnya adalah sifat stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial dibedakan menjadi stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Kita bahas yang stratifikasi tertutup terlebih dahulu ya. Nah, stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal atau sulit melakukan perpindahan. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Contohnya yaitu sistem kasta pada masyarakat India. Nah, itu kan ada kelas Brahmana, Ksatria, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kelompok yang tidak bisa saling berpindah. Dalam artian, jika seorang anak dilahirkan dalam kasta Brahmana, seterusnya sampai keturunan-keturunannya dia merupakan kasta dari Brahmana. Jadi tidak bisa berpindah. Contoh lain adalah masyarakat rasialis dan juga masyarakat feodal. Sifat stratifikasi sosial yang kedua adalah stratifikasi sosial secara terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis, sehingga kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial baik vertikal maupun horizontal. Contohnya, seorang anak petani, dia bekerja keras, dia rajin, dia semangat belajar, sehingga dia bisa menjadi seorang dokter. Nah, itu merupakan stratifikasi sosial yang terbuka di mana seorang individu bisa naik kelas. Atau contoh lain misalnya seorang pejabat, karena dia korupsi, dia dipenjara. Nah, itu merupakan stratifikasi sosial yang vertikal secara menurun karena dia turun kelas. Sifat stratifikasi sosial yang ketiga adalah stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan juga terbuka. Misalnya, seorang anggota kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat yang sangat dihargai oleh masyarakat lingkungannya. Namun, jika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai kedudukannya di tempat baru.
Nah, anak-anak, untuk hari ini materi sosiologinya sampai sifat stratifikasi sosial lebih dulu ya. Jangan lupa kalian catat poin-poin pentingnya, kalau perlu kalian screenshot videonya, dan juga kalian baca-baca lagi ya materinya. Nah, anak-anak, untuk minggu depan insya Allah kita masih melanjutkan materi stratifikasi sosial ini ya, dengan submateri yaitu mobilitas sosial. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.